billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat para wanita yang ada di rumah nih ya. Hari ini kita mengangkat tema yang bagus banget biar sama-sama kita pelajari. Temanya adalah wahai wanita jangan terjebak dosa ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tema kita pagi hari ini, saya mau ngajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Enggak kalau dan natural kayak gini ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apa yang ini? Kan natural. Natural apa lu? Cantik enggak? Iya nggak gitu banget juga kali. Walaupun diperbolehkan make up depan suami yang cantik. Tapi kalau pakai badut gitu ya suaminya juga kabur. Gimana serem Tapi banget. ini ya. lucu banget video ini. Lucu banget. Di akhirnya suaminya bilang, ya udah ya kalau aku bilang cantik kau pakai itu turun ya, turun dari mobil ya. Ini Masya Allah ya buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Yang mungkin ya kadang-kadang nih perempuan juga nggak sadar nih. Yang suka dandan menor banget tapi bukan buat suami ya. Bukan dandan cantik-cantik bukan buat suami. Justru buat dilihat orang banyak. Nah ini kadang-kadang suami juga sampai kaget. Kok begini sih istriku giran di rumah nggak dandan. Giran di luar cantik banget. Nah mungkin banyak juga nih para wanita yang sebagai anak, istri atau ibu yang nggak sadar terjebak ke dalam dosa-dosa yang bisa membahayakan kayak tayangan yang salah satu tadi itu ya. Mungkin ya sesuai dengan tema kita pagi hari ini adalah temanya adalah wahai wanita jangan terjebak dosa ini. Nah ini bersama guru-guru kita Masya Allah Alhamdulillah di studio sudah ada Umi Maki, Ustadz Cecep dan juga Ustadz Syam. Assalamualaikum guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Masya Allah. wabarakatuh. Nah sekarang nih langsung aja nih kita coba bahas satu persatu dari Ustadz Cecep dulu nih Ustadz Cecep. Mohon izin Ustadz Cecep nih buat jamaah yang ada di rumah juga saya pernah dengar nih katanya salah satu penyebab dosa yang paling banyak di wanita itu adalah dalam hal berhias agar dia kelihatan cantik di depan orang lain. Nah tapi ngomongin soal berhias untuk kecantikan apa saja sih sebenarnya bentuk berhias yang dilarang bagi seorang wanita atau perempuan. Lalu bagaimana caranya agar dapat tetap tampil cantik tanpa harus melanggar syariat Islam. Mohon izin penjelasannya Ustadz Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya dalam Islam berhias tapi tidak melanggar syariat. Betul. Ternyata ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Al-wasilah wal mustausiyah. Wal mustausilah. Artinya apa? Di sini tidak boleh menyambung rambut atau minta disambungkan. Berarti memakai wig baik itu adalah berbentuk rambut yang sintetik atau buatan. Ataupun rambut yang asli dari manusia. Maka itu diharamkan dalam Islam. Menurut hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah al-wasimah wal mustausimah. Bertato dan minta dibuatkan tato. Tren di zaman sekarang kadang ada wanita modern yang beranggapan bahwa tato itu adalah tren yang terkini. Padahal menurut syariat Islam itu diharamkan. Disebut dengan la'anallah. Allah melaknat wanita yang seperti itu. Kemudian adalah mutanamisat. Menghilangkan bulu wajah. Termasuk di sana ada alis, ada bulu mata. Walaupun itu juga tidak saja menghilangkan bahkan menambah. Dikenal zaman sekarang dengan extension. Nah itu juga diharamkan. Karena jelas termasuk kategori adalah al-mughayyiratil khalqah. Yaitu mengubah ciptaan Allah. Jadi kalau ditanya kenapa, bukan kenapa, ya sudah. Ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari. Tidak usah banyak protes. Ikuti saja. Kemudian adalah yang namanya meratakan gigi. Meratakan gigi untuk kecantikan. Oh, zaman sekarang banyak tuh yang begitu. Nah, betul. pakai behel. Bukan meratakan di bawahnya tapi di ininya. Jadi gini, ada yang memotong, ada yang meratakan, ada yang menggunakan behel, itu hukumnya gimana? Kalau behel itu tujuannya untuk pengobatan, maka tidak jadi masalah.
dari yang tidak layak menjadi layak. Nah itu tidak masalah pengobatan. Akan tetapi kalau di sana meratakan, mengubah sesuatu, padahal sudah normal nih, tapi ingin lil husni. Mutafalliza tilil husni. Artinya adalah meratakan untuk kecantikan. Nah berarti di situ adalah kategori berlebih-lebihan. Sepertinya tidak menerima ketetapan yang Allah berikan. Tapi kalau kata dokter, wah ini ibu kalau enggak pakai behel bisa mengganggu ke gusi. Iya, karena memang fungsinya itu Nah. kadang-kadang itu memang buat meratakan, kalau enggak giginya nggak bisa gigit karena gigi bawahnya mungkin gigi bawahnya rahangnya lebih maju. Nah itu tidak jadi masalah. Itu dibolehkan. Bahkan mungkin diharuskan. Karena apa? Karena itu untuk pengobatan. Baik. Kemudian adalah al-mughayyirati khalqah. Termasuk kategori di sana al-mughayyirati khalq itu mengubah ciptaan Allah adalah operasi plastik. Operasi plastik untuk kecantikan. Hampir sama dengan yang tadi lil husni agar tampak lebih cantik. Yang tadinya maaf pesek jadi mancung. Yang tadinya begitu usianya sudah 80 tahun jadi kelihatan 20. Nah, jadi sampai ditarik-tarik gitu kan. Sampai matanya udah gak bisa lihat lagi. Ditarik terus ininya pindah ke belakang lagi matanya geser. Pokoknya itu mengubah ciptaan Allah. Nah bagaimana dengan soft lens? Nah kalau soft lens itu ada yang untuk pengobatan seperti orang dengan plus dan minus. Seperti yang dipakai oleh di samping saya nih. Oh, ini kacamata bukan softland ini. Kacamata. Kalau misalkan Iya, dirubah jadi soft lens misalkan. Bisa Karena ada. dia minus itu nggak jadi masalah. Nah sekarang bagaimana dengan soft lens yang berwarna Pak? Yang asalnya hitam jadi biru. Wah. Oh. Jadi ungu. Jadi iya, pokoknya kalau wanita di Bosnia, muslimah di Bosnia kan memang dari sananya Udah begitu. Udah begitu. Tapi kalau misalnya merubah ciptaan Allah itu yang tidak boleh. ini di kampung nih Cilokotot ini. Jadi biru. Padahal orang Iya. aneh gitu. Ya Allah ya Robbi. Nah jadi itu termasuk berlebih-lebihan. Iya. Jadi ada beda pendapat juga sih kalau memang wajar-wajar saja tidak masalah tapi ada yang menganggap bahwa itu tidak boleh berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini Masya Allah ya bicara masalah tentang ini nih Bang. Bicara masalah tentang hal-hal yang harus dipelajari lebih lanjut memang. Kayak tadi mungkin ada orang yang mau operasi plastik karena hidungnya kurang mancung. Mau dimancungin lupa. Merek plastiknya masih nempel. Dia sekira jalan repot. Wah ketahuan nih Dan operasi nggak plastik. permanen, kan? Iya nggak permanen. Tapi sedikit ditambahkan kalau Apa yang tuh? terbakar dia melakukan operasi plastik itu Itu tidak boleh, apa-apa. iya. Makanya kan tergantung dari, makanya ini ada pelajaran yang lebih lanjut untuk masalah permasalahan seperti ini. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat Ustaz Syam juga nih. Saya pernah dengar nih katanya ya. Katanya perempuan itu nggak boleh pakai celana panjang. Terus kadang-kadang ada yang protes. Terus kalau misalnya saya kerja gimana? Terus kadang-kadang ada repot juga pakai gamis, ada naik motor gitu ya kan pakai gamis. Terus tiba-tiba kesangkut gamis jatuh gara-gara pakai itu. Nah ini bagaimana solusinya Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya silakan. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dhalika khair. Kata Allah, permasalahan tentang pakaian ini libasa yuwari sawatikum warisha memang diturunkan untuk Nabi Adam alaihissalam dan untuk anak cucu Nabi Adam supaya manusia ini pandai untuk menutup auratnya. Karena ketika Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala tersingkaplah aurat mereka. Karena aurat itu sesungguhnya sejatinya adalah kekurangan manusia. Maka sangat salah ketika ada orang mengatakan ini mah udah modern, independen aja. Maksudnya kita nih idealis aja gitu. Membuka aurat siapa sih yang mau melihat aurat ini udah biasa di zaman sekarang 2020 gitu. Udah milenial. Ya udahlah buka aurat padahal ternyata aurat itu adalah kekurangan. Semakin Anda menutup aurat semakin yang namanya memuliakan diri Anda sendiri. Lalu dalam hadis-hadis Rasulullah SAW maka ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh perempuan memakai celana panjang. Alasannya adalah satu menyerupai laki-laki, sedangkan tidak boleh perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan. Pertanyaannya adalah ketika menyerupai ini menyerupai dalam hal apa? Ternyata tergantung dari urufnya atau tergantung yang kebiasaan pada suatu tempat tersebut.
Misalnya contoh gamis. Gamis itu kan misalnya kebiasaan dari orang mana gitu. Kebiasaan dari tempat ini. Misalnya kita ke dunia barat, di barat itu pakaiannya adalah pakaian jeans misalnya. Maka perempuan dan laki-laki itu adalah ketika perempuan memakai celana panjang diperbolehkan, akan tetapi jangan sampai memperlihatkan lekuk tubuhnya. Sedangkan orang pakai celana panjang itu susah banget untuk tidak kelihatan lekuk tubuhnya. Pasti kelihatan lekuk tubuhnya. Ada seorang sahabat pernah diberikan pakaian oleh baginda Nabi SAW. Setelah diberikan pakaian ini, pakaian yang bagus, pakaian yang tebal, ditanyakan, mana pakaian yang aku kasih, kata Nabi. Ku kasih ke istriku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau istrimu pakai usahakan double ya. Karena pakaian yang itu akan membentuk lekuk tubuhnya. Sama dengan celana panjang, memang sudah menutup auratnya, tapi ternyata membuka lekuk tubuhnya. Kemudian lanjutan pertanyaan, karena ini fikih. Lanjutan pertanyaan, bagaimana dengan orang yang naik ojek online misalnya. Betul. Kemudian berbahaya untuk naik sepeda misalnya. Apakah dia enggak boleh juga pakai celana panjang? Justru harus pakai celana panjang. Harus pakai celana panjang. Kenapa harus pakai celana panjang? Karena kalau dia pakai celana pendek malah kelihatan auratnya. Maka harus pakai celana panjang. Kalau kata Umi tadi dilapisi dengan gamis di luarnya. Tapi syaratnya tadi itu selama tidak membentuk lekuk tubuh. Jadi kalau pakai celana panjang usahakan celana panjangnya adalah celana panjang yang longgar gitu. Sehingga tidak terbayang orang yang namanya, kalau Ustadz Maulana sering memberikan, guru kami memberikan ilustrasi di mic-nya gitu ya. Bedakan membungkus aurat dengan menutup aurat. Kalau menutup aurat tidak ketahuan isinya apa. Tapi kalau membungkus itu kelihatan lekukannya. Maka lekukan tubuh inilah yang dilarang oleh baginda Nabi SAW. Tapi kembali lagi, bukan masalah celana panjangnya, tapi masalah auratnya. Apakah dia memperlihatkan atau orang bisa terbayang, oh begini nih bentuk tubuhnya. Karena memang di zaman Rasulullah SAW sudah ada contohnya. Yang mana pakaiannya disuruh double. Kenapa disuruh double? Karena kelihatan bentuk lekuk tubuhnya. Gitu. Ini jadi sebenarnya sih kepada lebih menjaga sebenarnya. Lebih menjaga sebenarnya. Islam ini menjaga wanita ini jangan sampai nih laki-laki yang mata keranjang ini ngelihat di jalanan perempuan sweet gitu ya kan. Tapi kalau misalnya insya Allah kalau misalnya ditutup rapat, nggak kelihatan lekuk tubuhnya, Betul. ya kan. Ini juga orang mau godain nggak terlalu segan, agak segan. Ya, Jadi bukan itu. masalah haramnya memakai celana panjang, tapi haramnya memperlihatkan lekuk Lekuk tubuh. tubuhnya tadi. Ya, ini Masya Allah nih. Sekarang kita lanjut lagi nih. Saya punya artikel ya. Ada istri, ini seorang istri ini rela diet demi bahagiakan suami. Nah ini kita coba baca dulu nih. Nah ini baik, gitar Spanyol rela lakukan diet ketat dan perawatan wajah demi suami berondongnya. Tubuh janda pedangdut Nasar ini tidak terlihat langsing. Ini terlihat langsing hingga sukses bikin pangling. Oh, usai menikah dengan Fadel Musdalifah ini diketahui semakin sering melakukan perawatan pada tubuhnya sampai-sampai Musdalifah terlihat menyimbangi sebuah klinik kecantikan untuk melakukan serangkaian perawatan wajah. Tak main-main, Musdalifah juga menjalani sesi suntik botox pada dahe, derma sehingga ini infus whitening, penampilan yang berubah drastis setelah menikah dengan berondong 15 tahun lebih muda darinya. Nah ini kan bicara masalah tentang wanita pengen cantik penampilannya sama laki-laki ini kan karena kan laki-laki juga senang. So, apalagi juga teman-teman sebayanya mereka nih, ih kamu hebat ya udah punya anak 6 tapi kok badannya masih bagus banget. Kan ibu gitu ya Suwi ya bener ya? Suka begitu ya. Nah tapi pertanyaannya nih apakah benar nih bahwa perempuan yang mengubah penampilan dengan melakukan diet ini bisa menyebabkan datangnya dosa? Mohon izin penjelasannya Umi biar nggak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim, yang ditanya yang nggak bisa diet lagi ya. Subhanallah, berbicara tentang merawat tubuh entah itu diet kah atau bahkan menambah berat badan, sebetulnya itu tidak ada larangan dari syariat Islam. Bahkan ketika menambah berat badan saja ini dilakukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau hendak dinikahkan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau tubuhnya sangat kecil sehingga Ummu Ruman kalau nggak salah ibu-ibunya Siti Aisyah itu memerintahkan kepada Siti Aisyah menambahkan berat badan. Namun Siti Aisyah menolak yang akhirnya subhanallah alam di dalam riwayat mengatakan yang akhirnya apa? Siti Aisyah diberikan oleh Ummu Ruman oleh ibunya itu makanan berupa seperti nutrisi untuk menambah berat badan yang bernama antara lain kalau nggak salah timun dan kurma itu disatukan. Nah itu selama itu tidak membahayakan silahkan. Bagaimana dengan mengurangi berat badan dengan diet? Wallahu alam sama. Selagi itu tidak membahayakan, tidak
mendolimi diri sendiri, insya Allah aman-aman saja. Hanya saja yang terjadi sekarang adalah banyak obat-obatan yang berlabel menurunkan berat badan yang akhirnya banyak madaratnya. Hati-hati, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian membinasakan diri sendiri, jangan menzolimi diri sendiri. Apalagi punten-punten ketika hendak menurunkan berat badan sah-sah saja, asal yang harus diperhatikan tadi tidak menzolimi diri sendiri. Yang kedua, menjaga kehormatannya, jauh dari fitnah. Sekarang berapa banyak masuk ke dalam klinik untuk menurunkan berat badan, di dalamnya tidak mengetahui di dalamnya ada dokter yang laki-laki, padahal yang boleh dilakukan diperiksa oleh dokter laki-laki itu yang darurat. Ini untuk kecantikan. Wallahu alam, beberapa ulama mengatakan kalau memang seperti itu tidak diperbolehkan. Jangankan untuk yang bukan mahram, laki-laki yang bukan mahram, untuk sesama wanita saja perempuan itu tidak boleh dilihat auratnya. La yangdhuru rajul auratul rajul wala yangdhurul mar'a wala tangdhurul mar'a ila auratil mar'ah. Diharamkan seorang laki-laki melihat aurat laki-laki dan diharamkan juga seorang perempuan melihat aurat perempuan. Ini yang terjadi banyak punten tanpa mengurangi rasa hormat saya, rasa cinta saya. Berapa banyak punten disuntik dengan ternyata dokternya dokter laki-laki, dianya perempuan. Yang namanya disuntik nggak ada di luar baju, nggak ada di dalam. Belum lagi punten, karena ini pengalaman ya pengalaman usiku mayan saksi. Iya ya binafsi, begitu teman-teman, Umi boleh nggak begini menanyakan kepada saya, begitu dilihat ternyata subhanallah lebam loh. Saya mengira di sininya lebam, di sini Umi ini gimana ya? Saya bilang, itu kenapa lebam? Saya bilang, ya itu hasil suntik. Itu berarti adanya ketidakwajaran di dalam kulit, berubah warna, itu ada sesuatu yang tidak wajar masuk yang mungkin bisa jadi menzolimi diri sendiri. Hati-hati, boleh silahkan diet yang sehat. Walaupun itu sulit sangat sulit sekali. Saya sendiri juga teman-teman bisa lihat seperti apa, subhanallah. Tapi tadi kata kreatif, tapi pernah kurus kan? Pernah dulu zaman SMA gitu kan. Zaman SMA pernah kurus. Tapi ya memang ya dikatakan ada istilahnya beauty is pain. Cantik itu memang sulit, memang sakit. Iya, tapi kalau diniatkan dengan lillahi ta'ala, insya Allah udah bisa. Dan punten untuk para suami, usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Ketika Anda menikahi para istri kalian dengan kalimatnya sakinah, mawaddah, bukan mahabbah. Artinya secara tidak langsung mengatakan mawaddah, aku menerima engkau wahai istriku. Baik engkau masih ada kelebihannya maupun Anda sudah tidak ada kelebihannya, timbul kekurangannya, aku tetap mencintaimu seperti itu. Wallahu a'lam. Ini dia nih ya buat para jamaah yang ada di rumah nih. Tadi Umi sudah menyampaikan menurut para ulama ini diperbolehkan boleh-boleh saja. Asal syaratnya satu, jangan sampai menzolimi dirinya sendiri. Betul. Tadi dengan menyakiti diri, ternyata ada dosa loh buat jamaah yang di rumah ya. Ada dosa terhadap diri sendiri dengan, malah bukan lebih dosa lagi, di atasnya dosa zolim jatuhnya. Nah, ini ada bahkan tidak menjaga juga. kehormatannya dengan membuka aurat kepada laki-laki yang bukan mahram. Nauzubillah, jazakillah khairan kasihan, makasih Mas banyak Fadli. Umi. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah yang ada di rumah. Kita akan dengarkan ya ada ensiklopedia yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Silahkan Ustadz Syam. Terima kasih banyak Mas Fadli, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah Islam itu indah yang berbahagia. Sekarang kita mau membahas dalam ensiklopedia Islam tentang penelitian kenapa Allah